Hai semuanya, overthinking atau terlalu banyak berpikir mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang terjebak di dalamnya, ini bisa jadi lingkaran setan yang melelahkan. Pikiran terus berputar, skenario terburuk diputar ulang berulang kali, dan setiap detail kecil dianalisis sampai habis-habisan. Ini bukan cuma soal memikirkan sesuatu, tapi lebih ke arah membiarkan pikiran kita menguasai diri, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Overthinking bisa menghabiskan energi, membuat kita cemas, sulit tidur, dan akhirnya menghentikan kita untuk bertindak. Rasanya seperti ada film drama tanpa akhir di dalam kepala kita, dan kita terjebak sebagai penonton yang tidak bisa beranjak. Padahal, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Intinya, kita perlu kembali mengendalikan pikiran kita, bukan sebaliknya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita sedang overthinking. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini adalah fondasi dari semua langkah selanjutnya. Seringkali kita terlalu larut dalam pikiran kita, sampai kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukannya. Kita menganggap itu sebagai hal yang wajar, bagian dari diri kita. Padahal, overthinking itu adalah sebuah kebiasaan, bukan identitas. Coba, perhatikan saat pikiran kita mulai berputar-putar. Apakah kita sedang memikirkan perkataan seseorang tadi pagi yang sebenarnya tidak ada maksud buruk? Apakah kita sedang khawatir tentang presentasi yang baru akan terjadi minggu depan? Ataukah kita sedang memikirkan berbagai kemungkinan terburuk dari sebuah keputusan kecil yang baru saja kita ambil? Mengidentifikasi momen-momen ini adalah kunci. Kita bisa mulai dengan memberikan label pada pikiran kita, misalnya, saat kita mulai khawatir, kita bisa bilang pada diri sendiri, ini overthinking lagi. Dengan melabelinya, kita memisahkan diri kita dari pikiran itu. Pikiran itu bukan kita. Itu hanyalah sebuah fenomena yang sedang terjadi di kepala kita. Bayangkan saja seperti sedang melihat awan di langit. Awan itu ada, tapi kita tidak harus menjadi awan itu. Kita hanya mengamatinya. Setelah kita berhasil menyadari dan melabeli pikiran overthinking, langkah kedua adalah mengalihkan fokus kita ke masa kini, ke momen sekarang. Overthinking seringkali berpusat pada masa lalu yang tidak bisa diubah atau masa depan yang belum terjadi. Keduanya adalah wilayah yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah momen ini, detik ini. Caranya sederhana, tapi butuh konsistensi. Coba lakukan grounding, yaitu membawa kesadaran kita kembali ke tubuh dan lingkungan sekitar. Caranya bisa bermacam-macam. Salah satu cara termudah adalah dengan memperhatikan nafas kita. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk melalui hidung, paru-paru mengembang, lalu hembuskan perlahan. Fokuskan seluruh perhatian kita pada sensasi ini. Jika pikiran kembali melayang, tarik lagi napas dan ulangi. Selain itu, kita juga bisa menggunakan panca indera kita. Coba sebutkan 5 hal yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita sentuh, 3 hal yang bisa kita dengar, 2 hal yang bisa kita cium, dan 1 hal yang bisa kita rasakan. Rasa di lidah. Latihan sederhana ini memaksa otak kita untuk berhenti memikirkan hal-hal abstrak dan kembali fokus pada realitas di depan mata. Overthinking tidak bisa hidup di momen sekarang. Ia butuh ruang di masa lalu atau masa depan. Jadi, dengan kita terus berada di masa kini, kita secara efektif mencabut sumber energi overthinking itu. Langkah ketiga, dan ini adalah langkah yang paling menantang sekaligus paling penting, adalah mengambil tindakan. Overthinking seringkali muncul karena kita merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Kita terjebak dalam analisis tanpa akhir dan tidak kunjung sampai pada kesimpulan atau tindakan. Saat kita merasa terjebak, coba tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang untuk mengatasi masalah ini? Kuncinya adalah kata kecil. Jangan langsung memikirkan solusi besar yang rumit. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Misalnya, jika kita overthinking karena khawatir tentang tugas yang menumpuk, jangan langsung memikirkan seluruh tugas. Ambil satu langkah kecil. Buka laptop, buat daftar tugas, atau bahkan hanya dengan membaca petunjuk tugas pertama. Ketika kita mengambil tindakan, sekecil apapun itu,
kita mengirimkan sinyal ke otak bahwa kita memiliki kontrol. Kita bukan lagi korban dari pikiran kita, melainkan pelaku yang aktif. Tindakan kecil ini membangun momentum, dan momentum ini akan menyingkirkan overthinking. Overthinking itu seperti bayangan. Ia hanya ada saat kita diam di tempat dan membiarkannya. Ketika kita bergerak, bayangan itu akan ikut berubah, dan pada akhirnya akan hilang. Ingat, tidak ada solusi sempurna. Yang ada hanyalah langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi mari kita rangkum. Pertama, sadari dan labeli pikiran overthinking kita. Kita bukan pikiran kita hanya pengamat. Kedua, alihkan fokus kita ke momen sekarang dengan latihan-latihan sederhana seperti grounding. Bawa diri kita kembali ke dunia nyata. Ketiga, ambil tindakan, sekecil apapun itu. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam analisis tanpa akhir. Lakukan sesuatu dan lihat bagaimana tindakan itu mengikis overthinking sedikit demi sedikit. Ketiga langkah ini mungkin terdengar mudah, tapi pelaksanaannya butuh latihan. Seperti otak kita juga perlu dilatih. Setiap kali kita berhasil menghentikan overthinking, kita memperkuat jalur saraf yang mengarah pada ketenangan dan tindakan, bukan kecemasan dan kelumpuhan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali kita kembali terjebak. Itu wajar. Yang penting adalah kita terus mencoba. Overthinking bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu adalah sebuah kebiasaan yang bisa diubah. Dengan kesadaran, fokus pada saat ini dan tindakan, kita bisa merebut kembali kendali atas pikiran kita. Kita bisa kembali menikmati hidup, tanpa harus terus-menerus terbebani oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Ingat, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan di dalam kepala kita sendiri. Keluar dari lingkaran itu dan mulailah hidup.